Baik Ibu, mohon izin, apakah sudah bisa ditampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin mari kita mulai. Untuk materi yang ingin disampaikan ini kemungkinan akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Sesi yang pertama terkait informasi dan pendahuluan proses sertifikasi halal dengan mekanisme self-declare yang secara keseluruhan dilakukan secara digital. Artinya tidak ada lagi meja atau petugas yang menerima secara langsung, menerima berkas, mendapatkan berkas pengajuan, permohonan, dan segala macam. Akan tetapi semuanya dilakukan melalui satu pintu, yaitu aplikasi si halal yang beralamat di ptsp.halal.go.id. Jadi semuanya melalui aplikasi tersebut, atau ada aplikasi dari Pusaka Kementerian Agama, itu juga bisa digunakan. Dua-duanya nanti tampilan yang akan muncul adalah seperti yang pada saat ini tampak pada layar Bapak Ibu sekalian. Otomatis karena digitalisasi semua melalui aplikasi di dalam si halal, yang perlu dilakukan pertama kali baik itu oleh pendamping maupun pelaku usaha yaitu memiliki akun di dalam si halal ya. Jadi ini tampilan yang pertama, ketika memang sudah memiliki akun nanti silahkan melakukan login atau masuk dengan mencantumkan email atau username yang digunakan, kemudian mengisikan password seperti password yang sudah diisikan pada saat pembuatan. Nah, kalau memang misalnya belum memiliki akun, silahkan pilih untuk ini pada fitur create an account ini yang pertama kali belum memiliki akun, belum pernah mempunyai akun di si halal, mengajukan sertifikasi halal baik itu yang reguler maupun self declare, ini semuanya melewati tahap ini. Jadi pembuatan akun di si halal. Untuk praktek pembuatan akun barangkali ini nanti akan secara langsung dipandu tutorial atau simulasinya oleh Pak Nurhan ya pada sesi selanjutnya. Ini kita sampaikan hal-hal terkait persyaratan untuk bisa mengikuti sertifikasi halal secara gratis dengan mekanisme self-declare. Ya. Jadi kalau boleh kami membuat permisalan, jadi untuk sertifikasi halal dengan mekanisme self-declare ini adalah salah satu jalur yang kita buka untuk bisa memberikan kemudahan dan yang untuk mempercepat proses sertifikat halal bagi pelaku usaha dengan kriteria tertentu dan memiliki produk juga dengan klasifikasi atau kriteria tertentu yang memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare. Di sini yang kita tampilkan, mohon izin apakah ini sudah pernah disampaikan sebelumnya atau bagaimana Ibu? Saya mohon informasi terlebih dahulu untuk persyaratan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau self-declare. Ada tadi? Iya, tadi Iya Bu ya. sesi Tadi verbal ada. Bu Gina. Syarat pendaftaran sertifikat halal ini ada tadi. Secara Oke, sudah ya, sudah disampaikan ya. Ini mungkin kalau diperkenankan, saya ingin beberapa syarat yang disampaikan di sini ya, ini semua harus terpenuhi ya Bu ya. Tapi saya menawarkan satu resume kecil seperti itu saja. Kalau menurut saya setidaknya ada 3 persyaratan untuk bisa sertifikasi halal gratis. Yang pertama persyaratan terkait pelaku usahanya. Jadi sertifikat halal self-declare ini hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha dengan profil skala mikro atau kecil. Nah, ini mungkin di sini termasuk salah satu yang kalau ditampilkan di sini tidak beresiko, mungkin belum ditampilkan ya pada salah satu item yang tampil di sini.
Tapi yang jelas untuk bisa memiliki sertifikat halal atau mengikuti program sertifikasi halal dengan self declare itu harus pelaku usaha dengan skala mikro atau kecil. Kemudian yang kedua terkait dengan kehalalan bahan. Jadi pada saat pelaku usaha ingin mengikuti sertifikasi halal dengan mekanisme self declare ini, pelaku usaha itu sudah meyakini dan bisa meyakinkan kepada verifikator atau validator, dalam hal ini pendamping maupun dari verifikator dari BPJPH, bahwa memang produk yang dia produksi itu penggunaan bahannya seluruhnya adalah bahan yang sudah terjamin kehalalannya. Caranya ada dua, penjaminan kehalalan itu menurut apa yang dinyatakan pelaku usaha itu dengan mengkategorikan sebagai satu bahan yang tidak beresiko. Artinya dia misalnya bahan-bahan alami atau kita dalam regulasi disebutnya dengan bahan-bahan yang positif list. Itu misalnya seperti buah-buahan yang tidak mengalami pengolahan atau seluruh jenis ikan, baik itu ikan air tawar, payau maupun ikan air laut. Nah itu, atau misalnya telur ayam segar, itu semuanya adalah bahan yang bisa digunakan untuk membuat produk dan masuk dalam kategori bahan tidak beresiko atau positif list. Bahan tersebut ketika pelaku usaha menggunakan bahan tersebut, maka tidak perlu penjaminan apa-apa, karena itu sudah dari awal dijamin kehalalannya, karena termasuk bahan alami, bisa bahan nabati, atau kategorinya dia telur segar, atau ikan, atau buah-buahan. Nah itu termasuk bahan-bahan yang berkategori positif list. Kemudian ketika produk yang ingin diproduksi itu harus menggunakan bahan hasil olahan, maka jaminan dari pelaku usaha itu yaitu dengan menyebutkan bahwa bahan yang sudah mengalami pengolahan tersebut atau masuk kategori bahan beresiko, resiko halal atau tidak maksudnya ini ya, itu dengan mencantumkan sertifikat halal yang sudah dimiliki oleh bahan tersebut. Nah itu kesemuanya nanti pada prakteknya akan Bapak Ibu misalnya sebagai pelaku usaha atau Bapak Ibu sebagai pendamping akan bisa diketahui ketika menginput bahan yang digunakan di dalam si halal. Jadi posisinya Bapak Ibu tidak bisa memasukkan sendiri misalnya nama bahan untuk pembuatan tempe keripik misalnya. Memasukkan bahan namanya tempe, seperti itu tidak perlu dan memang tidak bisa dilakukan. Bapak Ibu tinggal memilih ketika mau memasukkan bahan, di situ tulis kata kunci tempe. Seperti itu nanti akan keluar dia apakah dia harus masuk misalnya tempe keripik ya. Kalau tempe buatan sendiri, maka Ibu memasukkan bahan berupa kedelai misalnya. Atau setelah kedelai, dimasukkan kedelai berarti nanti akan ada pilihan bahwa itu bahan tidak diragukan. Itu secara otomatis sudah akan muncul di dalam form atau tabel yang Bapak Ibu harus isikan ketika memasukkan nama bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Ini tadi keseluruhan ini tadi terkait dengan bahan-bahan yang bisa digunakan itu harus terjamin kehalalannya. Kalau positif list berarti oke, sudah tidak ada masalah. Tapi kalau dia adalah bahan hasil olahan dan termasuk dalam KMA 748 yang wajib Kalau bersertifikat sekarang sih halal, belum maka bisa kan komite dari fatwanya belum, tapi insya pelaku Allah usaha secepatnya harus paling habis lebaran mencantumkan nomor sertifikat sudah halal. terbentuk. Komite fatwanya Itu yang belum terbentuk sekarang, secara makanya nggak turun-turun otomatis bisa. Maaf Mas Ari, tadi ada yang bocor, saya mute semua. Ya, Nah, baik, mohon maaf. Berarti tadi penjaminan status bahan yang digunakan harus halal. Kalau termasuk bahan tidak beresiko, oke, sudah clear, tinggal memilih keterangannya. Kalau misalnya termasuk bahan yang beresiko, maka harus mencantumkan sertifikat halal. Dan itu semua sudah disiapkan di dalam si halal dengan Bapak Ibu menginput kata kunci. Misalnya, mohon maaf harus menyebutkan merek misalnya ya, salah satunya minyak misalnya, dengan merek AAA, silahkan ditulis di situ AAA, nanti sudah akan keluar di situ
nama produknya minyak, nama bahan tersebut apa, minyak apa, nomor sertifikat halal sudah tertera di situ, masa berlaku juga sudah tertera di situ. Yang harus dipastikan adalah memang yang digunakan secara real di lapangan oleh pelaku usaha itu memang minyak merek AAA tersebut. Jadi ini memang satu kemudahan, tapi bisa beresiko juga ketika ya sudah untuk pengajuan untuk proses secara administratif diisi aja sesuai yang ada di situ, tapi penggunaannya bukan bahan itu. Nah ini mungkin nanti akan jadi salah satu tanggung jawab dari pendamping untuk benar-benar melakukan informasi kepada pelaku usaha maupun ketika melakukan verifikasi dan validasi bahwa inputan nama produk yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut memang adalah real bahan-bahan yang digunakan secara nyata ketika dia membuat produk. Kalau tidak sama bagaimana? Ya kalau tidak sama, pelaku usaha dianjurkan nih yang bisa digunakan, misalnya minyak yang bisa digunakan minyaknya ini yang terdapat di si halal. Kalau minyak dalam hal ini pilihannya sudah sangat banyak. Kalau memang tidak ada dari salah satu itu, ya direkomendasikan kepada pelaku usaha untuk menggunakan minyak yang sudah punya sertifikat halal. Begitu juga bahan-bahan yang lain yang digunakan, bisa semuanya diisikan atau tinggal memilih dari daftar yang sudah tersedia di situ. Sekali lagi digarisbawahi bahwa pilihan yang diinput untuk kelengkapan administrasi ini semoga benar-benar bisa disesuaikan dengan apa yang digunakan oleh pelaku usaha dalam proses produksinya. Seperti itu untuk bahan. Kemudian yang ketiga, item yang terakhir yaitu terkait dengan produk dan cara pembuatan produk. Nah ini mungkin tadi secara panjang lebar sudah dijelaskan oleh Bu Dina ya, atau pemateri sebelum ini tadi terkait dengan produk, terus dia termasuk jenis produk apa, apakah itu termasuk kriteria self declare atau tidak. Ini yang terkait dengan yang bisa saya sampaikan untuk syarat mendaftar sertifikasi halal secara sederhana ada 3 poin itu tadi. Yang pertama terkait pelaku usaha, yang kedua terkait bahan yang sudah dijamin kehalalannya, yang ketiga terkait produk dan proses pembuatannya sudah sesuai atau belum dengan kriteria self declare. Nah, kemudian poin berikutnya ini sudah terkait dengan proses alur sertifikasi halal yang dilakukan secara digital. Ini akan mengalami atau harus melalui titik-titik yang secara urut akan dilaksanakan oleh pelaku usaha, oleh pendamping, maupun oleh verifikator dari BPCPH dan komite fatwa, sampai nanti ujungnya adalah terbitnya sertifikat halal. Yang bisa saya sampaikan di sini, yang pertama otomatis setelah membuat akun tadi itu ya, dan membuat akun melengkapi data-data pelaku usaha, nanti secara detail dan ini ibaratnya ini gambarannya, nanti gambaran awal ini akan diperjelas atau akan lebih gamblang ketika proses tutorial atau simulasi dilakukan pada sesi berikutnya. Tapi setidaknya ini akan memberikan gambaran terkait dengan alur sertifikasi halal dengan mekanisme self declare. Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikat halal. Ini dilakukan oleh pelaku usaha. Pada prakteknya, proses ini tidak menutup kemungkinan juga dilakukan atau didampingi oleh pendamping. Tapi rekomendasi dari kami, kalaupun memang pelaku usaha kan mungkin beraneka ragam ya, yang ada yang bisa melakukan ini secara mandiri, bisa sendiri, pendamping tinggal nanti memeriksa, tapi ada juga yang perlu pendampingan. Tapi setidaknya kalau yang usulan atau rekomendasi ya dari kami, kalaupun ada bantuan dari pendamping, itu pelaku usaha sebisa mungkin juga dilibatkan atau minimal diberi penjelasan-penjelasan supaya nanti apa yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha itu juga pelaku usaha bisa mengetahui dan menjalankan itu dalam proses baik pengurusan sertifikasinya maupun setelah mendapatkan sertifikat halal, apa yang harus dia lakukan itu ada informasi yang sampai kepada pelaku usaha.
ya. Pada titik ini kelengkapan yang dibutuhkan yaitu NIB. Jadi pembuatan akun dan pengajuan permohonan ini tidak bisa dilakukan kalau pelaku usaha belum memiliki NIB. Kalau belum memiliki bagaimana? Ya berarti harus ada pembuatan NIB terlebih dahulu. Itu dilakukan di aplikasi OSS milik Kementerian Investasi atau BKPM. Pembuatannya mungkin kalau pendamping sudah mendapatkan ya materi untuk tata cara pembuatan dan alur segala macam persiapan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIB. Kalau NIB-nya sudah ada, bisa dilakukan pembuatan akun dan pengajuan pendaftaran, dan output dari level ini adalah pelaku usaha mempunyai akun di SiHalal untuk kemudian bisa melakukan pengajuan pendaftaran. Oke, setelah membuat akun dan membuat draft pengajuan, ini nanti ya, pelaku usaha bersama dengan pendamping PPH melengkapi data permohonan. Ini nanti tampilan di SiHalal itu akan menunjukkan di situ apa-apa saja yang perlu diisi. Tadi mungkin terkait dengan nama-nama produk dan bahan-bahan, seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Kemudian data dari pelaku usaha, alamat tempat usaha atau pabrik, dan varian produk, serta foto produk yang nanti akan dihasilkan. Ini datanya semuanya nanti akan dikurasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan tampil di apa namanya itu akun pelaku usaha tersebut. Silahkan pelaku usaha menjawab dengan melakukan checklist, memilih ya atau tidak, atau memilih checklist yang disediakan dengan catatan memang jawaban itu adalah kondisi real dari pelaku usaha. Misalnya ditanya apakah mempunyai tempat produksi lebih dari satu, ya kalau memang tempat produksinya lebih dari satu ya harus dijawab ya punya lebih dari satu, atau kalau memang tidak, di checklist di tidak. Nah seperti itu juga pada titik tertentu bisa dilakukan pendampingan oleh pendamping itu untuk memberitahu atau menjelaskan maksud dari pertanyaan-pertanyaan ketika pelaku usaha mengalami kebingungan ini harus diisi apa. Nah, pendamping juga dimohonkan untuk bisa memberikan informasi yang memang valid berdasarkan kondisi pelaku usaha. Baik, setelah pengajuan tersebut diisi kelengkapan datanya, baik data pelaku usaha maupun data yang terkait dengan produk yang ingin diajukan sertifikat halalnya, itu status di SiHalal masih akan draft untuk kemudian dilakukan proses pengecekan oleh pendamping. Ini yang saya sampaikan tadi, pendamping melakukan proses, pendamping PPH mengecek kelengkapan data permohonan. Jika belum lengkap dikembalikan ke pelaku usaha, jika sudah lengkap bisa diajukan. Ini gambarnya seperti ini. Jadi setelah draft dibuat, nanti diperiksa kelengkapannya oleh pendamping. Kalau belum lengkap atau belum sesuai, ada yang masih kurang, akan dikembalikan lagi pelaku usaha untuk diperbaiki. Kalau sudah sesuai ya, terus bisa dilanjutkan ke selanjutnya, yaitu nomor 4. Pada prosesnya pendampingannya langsung dilakukan oleh pendamping ya barangkali sudah clear, karena dari awal memang pengisian data-data dan pengisian nama produk dan bahan tersebut sudah dilakukan dengan pendampingan secara langsung. Oke, data yang dapat dihasilkan dari sini adalah data pelaku usaha validasi. Ini statusnya berarti siap untuk disubmit. Untuk informasi, ketika masih draft itu tadi, pelaku usaha mau melakukan submit permohonannya atau mengirim permohonannya masih belum bisa dilakukan. Karena belum ada proses verifikasi atau pengecekan awal dari pendamping terkait dengan kelengkapan data yang harus diinput. Ini berarti pendamping nanti akan melakukan pengecekan dengan akun milik pendamping sendiri. Jadi nanti apa item-item yang harus di situ kelengkapannya, mungkin tampilannya akan nanti ketika disampaikan sesi tutorial seperti itu. Nah, ketika sudah dinyatakan oke oleh pendamping,
ready submit, siap untuk dikirim, maka pelaku usaha melakukan klik submit atau klik kirim supaya permohonannya bisa naik ke tahap selanjutnya. Ya, ini hampir-hampir mirip, bisa jadi prosesnya dilakukan secara bersama-sama antara verifikasi awal dengan pengiriman langsung, begitu sudah di clear pengecekan awal oleh pendamping, langsung dipilih klik, nanti statusnya akan berubah menjadi submitted PU. Nah, pada saat submitted PU itu pendamping melakukan proses verifikasi dan validasi. Kalau kebetulan itu dilaksanakan pada waktu yang sama, bagaimana? Ya mungkin saja. Jadi dari awal pembuatan didampingi oleh pendamping tersebut cara pengisiannya, kemudian nanti kalau sudah clear semua, pendamping melalui akunnya sendiri klik OK, sudah clear semuanya. Kemudian pelaku usaha mengirim submit permohonannya itu tadi, permohonannya diajukan, kemudian pada titik itu pendamping melakukan proses pengecekan secara real di lapangan, ya. Jadi atas semua dokumen yang sudah dimasukkan itu tadi sudah sesuai atau belum dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ini instrumen verifikasi dan validasi kelengkapnya, yaitu berupa kepastian ya dari pendamping bahwa memang misalnya menginput seperti yang saya tadi sampaikan, menggunakan minyak goreng merek ini, ya memang dalam proses produksinya pelaku usaha menggunakan minyak goreng seperti yang dicantumkan di mereknya di daftar bahan. Begitu juga bahan-bahan yang lain. Nanti pengajuan tersebut sudah diperiksa secara langsung di lapangan oleh pendamping. Kemudian hasil dari proses ini adalah pendamping sudah bisa mengisikan laporan untuk pendampingan dan rekomendasi. Oh ya, semuanya sudah sesuai kriteria self declare, semuanya sudah sesuai dengan kenyataan real di lapangan, penggunaan bahannya juga sudah sesuai seperti yang dituliskan itu, proses produksinya juga sudah diketahui. Nah, pada saat itu berarti pendamping ini dari inti pekerjaan pendamping, yaitu tugas dari pendamping yaitu memberikan rekomendasi dan laporan terkait bahwa apa yang dinyatakan oleh pelaku usaha, dia menyatakan produknya ini halal, ini sudah terkonfirmasi oleh pendamping. Ya, itu nanti pendamping pada akunnya sendiri akan silahkan diklik untuk permohonan yang sedang dia dampingi tersebut, kemudian diisi semua yang harus diisikan oleh pendamping, baik itu terkait dengan laporan, terkait dengan item, fitur yang akan tampil di situ, silahkan diisi. Hanya kita sekali lagi menggarisbawahi bahwa ini adalah seperti apa ya, surat pernyataan seperti itu ya dari pendamping bahwa memang yang terjadi di pelaku usaha itu adalah seperti yang semua yang sudah dia inputkan, baik itu penggunaan bahan, baik itu proses, baik itu produk yang dia miliki. Kalau misalnya dinyatanya itu sebenarnya pelaku usaha misalnya hanya memproduksi 2 macam produk, dalam hal ini misalnya kue, nastar sama kastengel misalnya. Di lapangan hanya itu saja, tapi pada pengajuan dia buat untuk 3 atau 5 produk. Nah, ini harus dikonfirmasi. Loh, kok di pengajuan ada 5 produk, mana ini produk yang lain kok belum ada? Oh, itu misalnya saya buat secara berkala. Oke, dibuat secara berkala tidak apa-apa, diajukan juga boleh, tapi pada saat pemeriksaan setidaknya ada. Dan nanti ketika pendamping ini membuat laporan dan rekomendasi, dia juga bisa memastikan bahwa produk yang dibuat itu sudah produk yang dibuat dengan standar-standar yang memenuhi standar kehalalan produk. Mungkin seperti itu yang sejauh ini kita temukan pada saat proses pendampingan. Ini posisinya belum disampaikan ya, kalau di sini ini ada 10 hari untuk pendamping diberikan waktu melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha ini. Oke, kalau itu sudah dilakukan semua dan pendamping menganggap oke, sudah clear, tidak ada masalah, maka hasil dari proses pendampingan ini
akan membuat progres sertifikasi halal naik ke tahap selanjutnya, yaitu selesai pendampingan. Dan ketika sudah selesai pendampingan, maka BPJPH akan melakukan verifikasi secara sistem. Dan kalau diperlukan verifikasi secara sistem itu ditambah dengan pengecekan secara manual oleh petugas dari BPJPH sendiri untuk memastikan bahwa semua isian itu sudah sesuai. Kesesuaiannya itu terkait apa? Secara sederhana bisa dibagi menjadi dua item ya. Yang pertama sesuai terkait dengan standar substansi kehalalan produk. Artinya begini, kalau misalnya proses produksinya atau bahan yang digunakan itu inputan di si halal secara administratif hanya menginput yang halal-halal, tapi ternyata di lapangan ada penggunaan bahan yang lain misalnya yang tidak halal atau yang terkontaminasi najis misalnya. Nah, seperti itu harus benar-benar dari pendamping ini bisa memastikan bahwa tidak terjadi kedua hal ini tadi. Jadi memang benar-benar yang ada di lapangan itu standarnya sudah sesuai dengan standar kehalalan, sehingga ketika ini dinaikkan pada proses selanjutnya dan diperiksa secara sistem oleh BPJPH juga tidak akan mengalami kendala. Apakah ada pengajuan yang sudah direkomendasikan oleh pendamping maju naik ke tahap selanjutnya tapi dikembalikan oleh verifikator dari BPJPH? Ada, dan itu jumlahnya cukup banyak ya. Mungkin saya juga kurang tahu maksudnya kenapa posisi seperti ini bisa terjadi, tapi semoga hal ini bisa sama-sama dari awal dipahami bareng-bareng dan kondisi yang saya sampaikan ini tadi bisa diminimalisir atau kalau bisa jangan sampai kejadian yang seperti itu. Itu yang terkait dengan substansi kehalalan. Yang kedua biasanya kekurangannya terjadi karena terkait dengan kecocokan atau kesesuaian dengan peraturan administratif. Misalnya pelaku usaha membuat produknya realnya adalah dimsum ayam misalnya. Nah, dimsum ayam ini diajukan oleh pelaku usaha, dia memilih jenis produk makanan ringan. Dan itu ketika pendamping melakukan proses pendampingan, dia iyain aja. Ya udah nggak apa-apa lah biar bisa ikut self declare. Produknya dimsum, tapi memilih jenis produknya adalah makanan ringan atau apa yang bisa dimasukkan di situ, produk bakery misalnya. Nah itu kan tidak sesuai secara administratif. Karena kenapa? Karena dimsum itu sudah punya nama jenis produknya sendiri, yaitu dia adalah daging dan produk daging olahan. Ketika menemukan seperti itu, pendamping juga harus bisa pada saat validasinya, wah ini nggak bisa ini, karena dimsum masuk dalam jenis produk daging dan daging olahan, sementara daging dan daging olahan tersebut tidak memenuhi kriteria jenis produk yang bisa mengikuti self declare. Nah, seperti itu semoga tidak juga terjadi, walaupun pada hasil laporan dari pendampingan maupun rekomendasi kita masih menemukan hal yang seperti itu. Maka kita juga berharap proses verifikasi oleh BPJPH baik yang secara sistem atau dilakukan oleh petugas itu juga bisa menyaring hal-hal yang memang dari awal atau sebelumnya memang tidak diperkenankan atau tidak memenuhi kriteria untuk self declare. Apakah dimsum terus tidak bisa disertifikasi halalkan? Bisa, silahkan, tapi menggunakan atau melalui mekanisme reguler. Ini tahapan yang 6. Setelah proses pendampingan itu dilaksanakan, verifikasi dan validasi, kemudian yang ke-6 itu pengecekan secara sistem oleh BPJPH atau jika diperlukan akan dicek oleh petugas. Kemudian kalau memang dianggap atau sudah sesuai dengan persyaratan dan standarnya, dari BPJPH akan menaikkan itu ke proses sidang fatwa, komite fatwa. Nah ini pada titik ini komite fatwa juga akan melakukan pengecekan lagi apakah kesesuaian
mungkin lebih menitik beratkan kepada penyesuaian kesesuaian standar kehalalan produk menurut kriteria syariah Islam. Dalam hal ini sederhana sebenarnya, kalau memang tidak ada bahan yang haram atau tidak terkontaminasi oleh barang yang najis, itu secara umum itu kriteria sudah terpenuhi untuk kehalalan produk. Lagi pula ini adalah produk-produk yang termasuk kategori sederhana ya. Jadi ketika proses verbal sudah oke, verifikasi oleh BPJPH sudah oke, maka nanti di komite fatwa juga tinggal melakukan review jika memang diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam karena wah ini masih meragukan pada titik ini, maka kemungkinan permohonan tersebut akan bisa dikembalikan lagi ke pelaku usaha dengan catatan-catatan pengembalian yang jelas. Itu juga bisa terjadi pada proses nomor 6 dan proses nomor 5 tadi itu. Jadi pelaku usaha akan mendapatkan kembali permohonannya, dikembalikan baik itu oleh pendamping maupun oleh verifikator BPJPH maupun oleh komite fatwa jika dirasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikoreksi karena tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Oke, ketika sudah masuk sidang fatwa, output yang akan keluar adalah dokumen ketetapan halal yang menyatakan bahwa produk tersebut secara syar'i dan administratif sudah sesuai dan bisa dinyatakan halal. Itu prosesnya status di si halalnya juga sudah akan naik menjadi selesai penetapan halal untuk kemudian secara sistem akan diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH dan pelaku usaha bisa melakukan mengunduh dokumen sertifikat elektroniknya dan memasang label kemudian ya kewajibannya ya. Ketika produk yang diajukan sudah mendapatkan sertifikat halal, maka berkewajiban untuk mencantumkan label pada produk yang dimiliki. Itu secara umum alurnya. Mungkin ini agak panjang ini tadi, dan kemungkinan kalau nanti memang ada pertanyaan atau diskusi yang bisa kita lakukan, akan kita bahas pada sesi diskusi di dalam masih sesi pertama ini. Ini secara ringkas tadi, berarti dari pelaku usaha dilakukan pendampingan oleh pendamping, kemudian diajukan ke BPJPH, kalau oke ke komisi fatwa, ketika sudah keluar penetapan halalnya akan dikembalikan kepada BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal. Nah ini kurang lebih penjelasannya juga sama seperti yang tadi kita sampaikan di atas. Alur kita sampaikan 12 hari kerja ini ya, dihitung dari mulai pelaku usaha bisa melakukan submit. Jadi kalau pelaku usaha baru melakukan pembuatan draft, itu belum dihitung SLA yang 12 hari kerja ini. Jadi 12 hari kerja dimulai ketika pelaku usaha bisa melakukan submit, kemudian dimulai dihitung di situ 10 hari kerja untuk pendamping melakukan verifikasi validasi di lapangan. Itu durasi yang dirasa cukup, bahkan mungkin nggak sampai harus menunggu 10 hari ya untuk proses verifikasi di lapangan, ketika memang pendamping sudah melakukan proses dari awal pendampingan mulai dari pembuatan akun, itu mungkin bisa dalam 1 hari selesai ketika memang pendamping sudah ada di lokasi pelaku usaha. Nah, kemudian setelah 12 hari kerja ini, pendamping menerbitkan laporan dan rekomendasi, statusnya naik di komisi fatwa akan melakukan sidang penetapan kehalalan produk dalam waktu 1 hari, untuk kemudian 1 hari berikutnya BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Ini secara aturan resmi peraturannya berbunyi seperti itu. Kalau misalnya ada wah saya sudah mendampingi, sudah selesai pendampingan saya, tapi prosesnya lebih dari 12 hari kerja sampai sekarang, bahkan mungkin belum terbit sertifikatnya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nanti kita akan jawab. Yang jelas kita sudah sampaikan untuk SLA sertifikat halal self declare yaitu 12 hari kerja dengan pembagian seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
Kemudian ini dokumen-dokumen untuk yang diperlukan pada waktu sebelum digitalisasi dilakukan. Dokumen ini harus dibuat dan kemudian setelah selesai dibuat, di-scan dalam bentuk file, kemudian di-upload di SiHalal. Tapi untuk kemudahan dan mempercepat proses, oh ya ada yang angkat tangan ini Bu. Atau kita selesaikan dulu apa bagaimana Bu? Lanjut aja dulu Mas. Oh ya, lanjut ya Pak ya. Jadi untuk digitalisasi ini pada intinya adalah semua dokumen persyaratan ini sudah tidak lagi harus dibuat secara manual kemudian diupload filenya, melainkan dengan pengisian yang dilakukan oleh pelaku usaha didampingi oleh pendamping tadi itu di SiHalal. Nanti dokumen-dokumen yang diperlukan ini, surat permohonan sertifikat halal, dia akan secara otomatis tergenerate. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal mengisi apa yang harus diisi di situ pada kolom-kolomnya sesuai yang dibutuhkan dan diminta. Nanti dokumen surat ini akan tergenerate secara sistem dan terdapat di situ. Kalau pengen melihat dokumen permohonan sertifikat halal seperti apa ya nanti bisa diklik pada fitur sebelah kanan atas kalau saya tidak salah. Itu surat permohonan bunyinya seperti apa. Itu isian itu semuanya berdasarkan sesuai dengan apa yang diinput oleh pelaku usaha pada baik itu data, baik itu nama-nama produk, baik itu bahan-bahan yang digunakan. Segala macam ya. Untuk aspek legal, NIB juga sudah akan dengan Bapak Ibu menginput nomor NIB yang digunakan, ini sudah akan tersimpan secara otomatis di database-nya SiHalal. Sudah tidak lagi dilakukan upload dokumen lagi. Kemudian dokumen penyelia halal ini sama halnya seperti itu juga. Penetapan penyelia halal juga sudah tersedia, terbentuk secara sistem. Daftar riwayat hidup juga tersedia dengan pengisian data-data di SiHalal, nanti terbentuk juga secara sistem. Hanya satu ini yang masih perlu di-upload, yaitu salinan KTP. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha atau pendamping yang harus disiapkan satu-satunya adalah KTP, nggak harus yang bentuk langsung ya. Kalaupun bentuk langsung nanti juga harus di-scan atau difoto, sehingga dia bisa diunggah di SiHalal. Ini satu-satunya dokumen yang harus diunggah di SiHalal ketika digitalisasi mulai diterapkan untuk proses verifikasi halal. Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini juga dengan pengisian yang dilakukan oleh pelaku usaha akan otomatis terbentuk secara sistem ya. Bapak Ibu sudah tidak lagi melakukan pengunggahan atau upload dokumen. Ini sudah clear. Jadi pada halaman ini yang perlu diingat hanya satu saja, disiapkan KTP untuk dilakukan upload. Uploadnya berupa file dengan format JPEG ya, atau JPG atau PNG. Silahkan. Semua yang tadi saya sampaikan dilakukan melalui aplikasi SiHalal pada alamat pts.halal.go.id atau pada aplikasi Pusaka di Kementerian Agama. Ini bisa di-download terlebih dahulu. Kalau memang tidak menggunakan aplikasi yang harus di-download ini, bisa langsung website yang sudah disediakan itu tadi. Kalau nomor poin kedua dan poin ketiga ini ya ini udah secara otomatis bisa dilakukan melalui laptop, komputer maupun dilakukan melalui handphone juga bisa. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu tutorial penggunaan aplikasi. Ini sudah menginjak kepada praktek tutorial atau simulasi penggunaan aplikasi yang saya coba untuk sampaikan tadi materinya. Semoga sudah ada gambaran terlebih dahulu sebelum nanti proses tutorial ini akan Bapak Ibu alami sendiri dengan pengampuan dari Pak Nurhan ya. Nanti akan semakin jelas baik itu untuk pelaku usaha maupun untuk pendamping ketika dia melaksanakan tugasnya yaitu pada pengecekan awal dan pada saat verifikasi validasi di lapangan. Pada materi ini
selanjutnya ini sudah mulai proses ini, apakah ya otomatis ini nanti akan disampaikan oleh Pak Nurhan ya pada saat tutorial. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Ketika kalau ada memang pertanyaan atau bagaimana, yang ini saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Moderator untuk bisa saya mendapatkan instruksi apa yang harus saya lakukan, dan kami persilahkan Bu untuk kami kembalikan. Sebelumnya untuk kekurangan dan kesalahan dari penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Semoga tidak terlalu jauh kalau ada kesalahan, tidak terlalu jauh kalau melenceng. Saya mengakui kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari, Masya Allah. Kira-kira apa namanya tadi yang disampaikan ya Bapak Ibu sekalian, walaupun ini materi jam-jam kritis, tapi insya Allah tadi udah dimulai senam Mas, jadi insya Allah semangat, dan karena ini menjelang nanti post-test jadi serius ini para peserta ini. Monggo silakan kalau ada yang bertanya, mungkin kita kasih kesempatan. 3 penanya dulu nih, Pak Joko 1, terus saya lihat raise hand lagi. Belum ada, sambil menunggu silakan Pak Joko dulu. Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Bu. Langsung saja ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu untuk si hati dikatakan di awal kan gratis untuk 10 varian. Nah, apakah itu satu produk, satu pengajuan, satu sertifikat, satu nomor halal untuk 10 mencakup 10 varian, misalnya keripik ubi, rasa balado, jagung manis, pedas segala macamnya, atau yang dimaksudkan di sini bisa untuk 10 pengajuan, 10 sertifikat, 10 nomor, karena produknya berbeda, bahannya berbeda, prosesnya berbeda. Misalnya ada keripik ubi, ada bandeng presto, ada minuman dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, tadi Bapak mengatakan tidak ada yang diupload ya kecuali KTP. Apakah ini juga berlaku untuk pelaku usaha yang dia repacking, dia ngambil dari produsen yang udah bersertifikasi halal, ketika dia mengajukan sertifikasi halal, apakah juga cukup mencantumkan nomor dari produsen yang produknya udah tersertifikasi halal, apakah tidak perlu mengupload dokumennya. Terus kita mengetahui bahwa sumber-sumber halal tersebut masih berlaku atau tidak, dari mana nomornya, Bah? Kalau cuma nomor aja, atau mungkin kita cek secara manual. Itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga, tadi dikatakan kayaknya sebelum materi ini, kalau kan pelaku usaha itu dikuncinya di NIP, maksudnya kita bisa tahu bahwa dia udah dapat bantuan gratis si hati atau belum, itu patokannya NIP, dari NIP bisa ketahuan. Apakah ketika nanti kita khawatirnya tumpang tindih nih, kita pelaku ini tidak tahu apakah dia sudah terfasilitasi oleh pendamping yang lain, karena kan UKM biasa produknya lumayan banyak nih. Nah, misalnya dia akal-akalan, dia juga udah terfasilitasi yang lain karena dapat jatah gratisnya 10, terus dia minta fasilitasi lagi ke kita gitu, ngakunya belum. Nah, apakah di awal bisa kita cek NIP-nya, terus akan muncul bahwa oh pelaku ini udah terfasilitasi gitu dengan pendamping yang lain. Terus yang terakhir, yang keempat, bagaimana kalau pelaku usaha ketika sertifikasi halalnya udah keluar, terus dia kan mencantumkan logo halal ya di kemasannya, tapi dia masih menggunakan logo halal yang lama. Apakah masih diperkenankan atau bagaimana? Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan buat Pak Joko, ini emang semangat luar biasa. Selanjutnya kita persilakan Ibu Rizka, terus nanti Bu Wahyu dan Bu Lis, biar baik. Mas, kalian apa satu-satu jawabnya? Monggo Bu, monggo. Kalau mau sekalian. Mungkin kan ada yang mirip-mirip ya. Baik, sekalian aja ya. Silakan Mbak Rizka. Oke, Bu, terima kasih. Maaf silent video ya, Bu.
Nah, saya pertanyaannya gini Pak, kan tadi masalah dimsum itu adalah dimsum ayam kan harus tidak bisa self diklaim ya Pak ya. Nah, tapi kalau mereka menggunakan produk yang sudah semuanya pakai halal, itu apa gimana Pak? Apakah bisa? Nah, itu satu. Yang kedua, kan tadi ada pengisian data kan sudah langsung ya Pak ya. Nah, jika terjadi kesalahan yang tidak disengaja, itu apakah bisa kita edit Pak? Mana tahu kan Pak, ke submit gitu ya. Jadi lupa mungkin di atas nggak cross check dengan baik. Ketiga, kalau NIB dari pelaku usaha itu awalnya mungkin mereka menggunakan KLBI-nya itu misalnya catering. Tahu-taunya begitu karena ini ada produk halal, mereka KLBI-nya berbeda sama NIB yang tertera. Itu bisa atau tidak? Atau harus mendaftarkan NIB yang baru lagi? Yang keempat itu gini Pak, ini Ya hilang, Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka, hilang ya? Oh, ke mute ya. halo. Ya. Ya, jadi yang terakhir itu kayak gini Pak, kan kita sebagai pendamping itu kan melakukan ceknya secara langsung ya Pak. Nah, saya pernah mendapatkan ada pendamping yang mengecek, nggak ada pengecekan, tapi mengisi data hanya by WA. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Itu aja Pak, terima kasih. Baik Mbak Rizka, makasih. Lanjutnya Mbak Wahyu, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf saya off cam lagi. Ya, Sambil iya, apa-apa. ngomong ini soal. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, Bapak narasumber, ini terkait tadi kan sudah dipaparkan ya terkait apa digitalisasi proses sertifikasi halal. Yang masih manual kan KTP tadi ya. Nah, kalau umpamanya penyelia halal, apakah memang dia sudah harus terdaftar? Kalau bagaimana dengan penyelia halal yang memang masih ditetapkan ketika mau mengajukan SPH tersebut kan misalkan suaminya kah atau istrinya kah gitu kan tadi disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya juga katanya penyelia halal itu sebenarnya mereka ada pelatihannya juga, berbayar juga, dan memang mereka itu ada nomor register juga di kecamatan apa kabupaten tadi ya katanya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada batasan waktu bagi pelaku usaha itu untuk melengkapi data tadi data permohonan gitu, misalkan yang terkait bahan-bahan dan data diri mereka. Mungkin di sisi lain karena mereka itu mungkin agak kurang serk sama pendampingnya kah, atau mungkin mereka berpindah tempat atau hanya mencoba-coba aja mau daftar SPH. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, apakah aplikasi ini sedianya masih baru wacana atau bagaimana ya Pak? Karena atau mungkin sudah terimplementasikan sampai beberapa tahapan karena mengingatkan komite fatwanya belum terbentuk tadi yang kami dengar itu dari pemaparan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, apakah di dalam penerapan nanti ada notif untuk P3H ini untuk maksudnya apabila di step yang tadi dapat melakukan verbal bisa melalui email kah atau WA seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wahyu. Masih ada Ibu Lis. Ya, terima kasih. Saya juga off cam ya, ini nggak stabil. Terima kasih. Saya mau tanya ini, tadi kan di awal pada saat yang digitalisasi, ada yang si halalnya itu memasukkan email dan passwordnya, kemudian login, tapi kan tidak dilanjutkan. Itu menggunakannya emailnya
si pendamping atau si pelaku? Karena kan ini mohon maaf saya pendatang baru, karena kan biasanya kalau di pendidikan itu nanti ada persetujuan dulu dari provinsi baru kita bisa masuk gitu, bisa login. Ini bagaimana? Terima kasih, hanya itu aja saya, teknisnya aja. Terima kasih. Oke, makasih. Wah, gimana Mas Ari? Siap ya? Itu semangat. Silakan Mas Ari langsung. Jadi ini kita teori, setelah Mas Ari nanti kita praktek input ya Bu. Mungkin nanti Pak Nurhan mau praktek. Silakan Mas Ya, Ari. Bu. Baik Bu, saya juga menunggu-nunggu supaya Pak Nurhan cepat-cepat ngajakin praktek. Jadi biar lapak saya cepat tutup. 10 menit lagi Mas Nurhan katanya ya. Mohon izin, saya memang agak suka bercanda ya Bapak Ibu ya, mohon izin sebelumnya, mohon dimaklumi. Termasuk satu lagi nih candaan saya nih, tadi Ibu udah sampaikan semangat seperti ini karena udah senam ya Bu tadi ya Bu ya. Iya, Ibu udah senam, Ibu dan peserta dan yang lain yang hadir di sini udah senam fisik. Saya tadi juga udah Bu senam jantung. Tahu-tahu dimintain tolong seperti ini tuh senam jantung. Keren pokoknya, untung siap ya jantungan. Malah tambah satu lagi nih Bu, ada pertanyaan dari 4 Bapak Ibu, ada 4 ini saya jadi senam otak sekarang Bu. Tuh, lebih lengkap saya. Ya. Minta maaf ini, moga-moga bisa mencairkan suasana, bisa kita agak agak rileks sedikit gitu. Siap, rileks aja Mas, santai. Iya, saya coba mulai dari Bapak Joko. Yang pertama terkait dengan 10 varian ya, yang dimaksud varian itu yang seperti apa. Jadi kemungkinan besar tadi atau kemarin sebelumnya pada materi dengan topik yang lain mungkin sudah disampaikan, maka ini saya izin untuk mengulang lagi ya. Jadi pada saat pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikat halal melalui mekanisme self-declare ini, secara khusus untuk Sehati tahun 2023 ini, ya itu kita ada beberapa pembatasan. Jadi satu pelaku usaha, apakah dia misalnya punya produk yang banyak bermacam-macam, bagaimana cara pengajuannya? Apakah itu diajukan dalam satu pengajuan yang sama dengan jumlah yang tidak terbatas? Nah, seperti itu tidak kita jawab. Jadi cara pengajuannya berdasarkan jenis produk masing-masing, ya. Misalnya punya produk berupa tadi Bapak sampaikan kebetulan ya keripik misalnya, keripik ubi rasa original, rasa asin, rasa pedas. Terus keripik tempe sama, asin, original, pedas. Itu misalnya ada 6. Terus kemudian punya bandeng lagi, bandeng presto pedas atau original, dan original berarti ada 2, ada 8. Kemudian punya lagi misalnya nastar, kastengel, kue salju. Nah, semua itu bisa dilakukan pengajuan ya, asalkan pengajuannya sesuai dengan jenis produknya. Jadi untuk produk-produk yang saya contohkan ini tadi, nanti diajukannya begini. Diajukannya berarti ada 3 pengajuan yang mungkin bisa dilakukan oleh pelaku usaha tersebut ya. Yang pertama dengan memilih jenis produk bakery. Di produk bakery tersebut silahkan dimungkinkan untuk memasukkan 10 nama produk. Yang produk itu sesuai dengan jenis produk bakery. Yang saya contohkan misalnya ada nastar, kue salju, kastengel, lidah kucing, atau apalagi yang misalnya sesuai dengan jenis produk bakery. Nggak bisa tuh si keripik tadi masuk di situ. Kalau keripik masuk di situ, nanti pendamping seharusnya, wah nggak bisa ini, keripik ini silahkan diajukan sendiri dengan memilih jenis produk makanan ringan. Di situ boleh ya disebutkan misalnya makanan ringan, jenis produknya itu tadi keripik ubi dengan variannya, tapi disebutkan satu-satu ya Pak. Misalnya nomor 1 keripik ubi original, nomor 2 keripik ubi rasa pedas, rasa asin, rasa manis. Itu jumlah tersebut silahkan dimasukkan semuanya, maksimal sampai 10 nama produk. Jadi kita mengetahui ini untuk pendamping dan untuk pelaku usaha juga. Yang pertama apa yang disebut dengan nama produk. Nama produk itu adalah produk misalnya ya ada punya keripik ubi.
keripik tempe, atau kerupuk, atau nama produk yang lain misalnya, apa? Itu adalah nama produk yang bisa diajukan dalam satu pengajuan, jumlah maksimalnya adalah 10. Selagi itu dalam jenis produk yang sama, ya. Kalau punya produknya banyak dan itu terdiri dari jenis produk yang bermacam-macam, informasi yang paling update sejauh yang saya tahu, pengajuannya dibatasi baru sampai 3 jenis produk saja. Ya, misalnya yang saya contohkan itu tadi kan sudah produk bakery, terus makanan ringan, terus yang terakhir tadi adalah bandeng yang belum saya contohkan. Nah, bandeng itu adalah jenis produknya ikan dan produk ikan olahan, termasuk moluska dan titik-titik saya juga belum hafal itu dan seterusnya. Pilihan jenis produknya adalah itu. Bahwa di dalam situ bukan hanya bandeng presto misalnya, ada juga misalnya ikan asin apa, ikan asin merek apa, atau misalnya di situ yang lain pokoknya yang olahan ikan dan produk olahannya, ikan dan produk olahannya itu silahkan dimasukkan ke dalam pengajuan dengan jenis produk ikan dan produk ikan olahan. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama seperti itu Pak Joko ya. Jadi perlu memang untuk pelaku usaha membedakan antara jenis produk satu itu apa saja yang bisa masuk ke dalam jenis produk tersebut. Kalau memang dari bawah, ini ada produknya ada banyak nih. Ini bisa nggak dimasukkan ke dalam satu jenis produk yang sama. Nah itu rujukannya biasanya dalam materi penyampaian acara seperti ini, kalau misalnya ada penyampaian materi sudah ada di situ ada beberapa jenis produk, atau kalau tidak bisa langsung merujuk kepada KMA 748 itu terkait dengan jenis produk. Di situ bisa dilihat semua jenis produk yang ada. Namun untuk catatan, semua jenis produk yang ada di 748 itu adalah untuk produk-produk yang terkena kewajiban bersertifikat halal. Termasuk di situ adalah jenis produk yang mungkin tidak sesuai dengan self declare. Jadi secara umum di situ ada, nanti tinggal disesuaikan aja mana jenis produk yang bisa masuk self declare. Contohnya di situ juga ada. Ya, Pak Joko, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan, Pak. Semoga sudah menjawab atau mencukupi terkait dengan informasi yang ingin Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan repacking ya, Pak. Repacking berarti dia hanya sudah tidak lagi melakukan proses produksi, Pak. Iya benar, Pak. Halo? Iya benar, Pak, tidak melakukan proses produksi. Oh ya, kalau misalnya memang proses produksi itu dilakukan oleh pelaku usaha yang lain, maka akan lebih baik kalau pengajuan sertifikat halal ini dilakukan oleh pelaku usaha yang memang melakukan pembuatan dari bahan menjadi produk tersebut. Karena kalau hanya untuk repacking saja, berarti nanti proses pemeriksaannya ya tidak melalui, berarti bahannya kan sudah bahan yang sudah jadi itu ya. Misalnya kerupuk ya sudah dalam kerupuk misalnya 1 bal seperti itu, atau bagaimana 1 bal terus dia hanya membuat dalam plastik-plastik kecil. Iya Pak, Nah, berarti, tinggal ditempel merek baru aja Pak, merek dia gitu. Ya itu sebentar kita butuh barangkali nanti ada konfirmasi baik itu dari LP3H maupun ini, tapi yang sejauh yang saya tahu ketika seperti itu tidak ada proses produksi lagi yang dilakukan, pengolahan yang dilakukan. Apakah seperti itu bisa dilakukan sertifikat halal untuk pelaku usaha yang kedua ini tadi? Karena kan nanti berarti kan cara penulisan bahan yang dilakukan adalah ya sudah misalnya itu udah langsung kerupuk, padahal kalau kerupuk harus mencantumkan sertifikat halal karena dia termasuk di 748 adalah salah satu produk yang terkena kewajiban bersertifikat halal. Kalau memang belum mempunyai sertifikat halal ya tidak bisa kerupuk dianggap sebagai bahan tidak meragukan. Memasukkan kerupuk sebagai bahan tidak diragukan ya tidak bisa. Itu mungkin ada bisa bantuan yang bisa saya peroleh untuk sama-sama mendapatkan jawaban yang bisa dijadikan pedoman mulai hari ini dan seterusnya.
Bu Ada yang Masua mungkin Bu bisa membantu Bu. PN nama Bu Gina. Ayo Bapak Ibu. Waduh, ada Bu Gina. Tadi Mbak Gina. Ya, kalau itu kan harus dilihat di pabrik yang membuat, harus diperiksa juga. Kalau dia belum ada label halalnya. Itu Mas. Jadi tidak bisa, iya. Ya, oke. Berarti kalau memang dia memang pelaku usaha sebelumnya sudah memiliki sertifikat untuk produk tersebut, ya dimungkinkan ya. Tapi itu nanti mungkin kaitannya dengan hak apakah pelaku usaha yang sebelumnya itu memberikan izin bagi produknya ini digunakan dengan merek yang lain. Kalau sejauh yang saya tahu, ketika memang bahannya berupa kerupuk dan Bapak Joko misalnya bisa mencantumkan sertifikat halal dari kerupuk tersebut, ya kemungkinan bisa dilakukan sertifikat halal. Karena apa? Karena dalam proses repacking, ya ada kemungkinan terjadi kontaminasi atau ada hal-hal yang bisa mempengaruhi substansi kehalalan produk yang sebelumnya. Begitu, Gini Pak. Gini Pak, maksud saya produsen yang jual kerupuk tadi Pak, kerupuknya udah tersertifikasi halal. Nah, bagi kita pelaku usaha yang repacking, apakah untuk mengajukan sertifikasi halal repacking ini, apakah kita cukup mengetikkan nomor dari halal yang punya produsen pertama, atau kita perlu dokumen tambahan, misalnya kita perlu bukti fisik, scanan atau fotokopian dari halal yang produsen tadi Pak, itu maksud saya. Oke. Kalau scanan atau bukti fisik selagi memang berarti kan Bapak nanti akan memasukkan kerupuk sebagai bahan ya Pak ya? Iya. Berarti misalnya ada benar-benar pelaku usaha yang produknya adalah kerupuk. Berarti nanti itu bahannya yang pertama adalah kerupuk yang sudah punya sertifikat halal. Kemudian yang kedua kemasan plastik misalnya, seperti itu berarti ya? Iya Pak. Ya, oke. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Joko. Saya belum bisa memberikan jawaban yang valid. Saya harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Karena takutnya kita sampaikan, oh ya boleh, nanti banyak pendamping yang melakukan praktek seperti itu, tapi itu sebenarnya sebenarnya tidak boleh. Ini saya butuh konfirmasi terlebih dahulu. Mungkin akan saya hubungi Bu Gina atau Bu Nia untuk bisa mendapatkan kejelasan dari pertanyaan ini. Atau kok saya mungkin ragu apakah ini sudah pernah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kalau memang belum, ya oke, berarti nanti kita akan bantu untuk mendapatkan konfirmasi jawaban yang clear untuk satu kasus yang seperti Pak Joko sampaikan itu tadi. Ya. Sementara kita pending Pak, kita hutang terlebih dahulu untuk pertanyaan terkait dengan repacking. Siapa? Lanjut Pak. Saya sebenarnya ada prediksi jawaban, tapi daripada ini cuma baru pendapat saya butuh jawaban yang clear aja. Kalau repacking itu setahu saya terus masuknya adalah jasa. Jadi produk yang pelaku usaha itu adalah produk yang menghasilkan termasuk dalam sebagai produsen, bukan lagi untuk kalau jasa repacking ada sendiri ya, tapi kemungkinan bukan itu. Makanya saya belum berani Bapak, mungkin itu saya hutang terlebih dahulu. Kita akan ke pertanyaan terkait dengan NIB yang apakah ini sudah dapat fasilitas halal atau belum. Nah ini secara sistem juga sudah akan terbaca Bapak ketika NIB itu sudah didaftarkan dengan menggunakan email. Misalnya email saya membuat akun, dan akun yang saya buat ini menggunakan NIB punya saya sendiri. Tapi ternyata NIB tersebut sudah pernah didaftarkan oleh orang lain misalnya. Seperti itu Bapak sudah tertolak secara sistem untuk membuat akun dengan email tersebut. Atau kalau misalnya email tersebut, NIB tersebut memang hanya satu punya Bapak. Kemudian kemarin sudah pernah melakukan pengajuan pendaftaran. Ya, pengajuan permohonan sertifikat halal sudah dilakukan oleh Bapak dengan NIB tersebut, terus sudah dapat sertifikasi halal. Ketika sudah dapat sertifikasi halal dari BPCPH, nanti secara sistem juga sudah akan ternotis bahwa
sudah pernah mendapatkan sertifikat halal. Ini sejauh yang saya ketahui terkait dengan penyaringan atau deteksi secara sistem seperti itu, mungkin nanti yang lebih fix Bapak Pak Nurhan mungkin bisa menyampaikan ya Pak ya, di simulasi ketika NIB sudah pernah dipakai atau ketika NIB tersebut atau akun tersebut sudah pernah melakukan pengajuan permohonan dengan satu jenis produk tertentu atau sudah pernah mengikuti fasilitasi periode sebelumnya, misalnya Sehati 2022. Jadi ada dua hal. Ini nanti mungkin dari Pak Nurhan yang akan menyampaikan secara detail terkait dengan mekanisme sistem yang mendeteksi atau menyaring hal-hal yang terkait dengan itu. Yang keempat yaitu terkait dengan label halal. Ketika sudah mempunyai sertifikat halal, terus dari BPJPH ya, dia berkewajiban mencantumkan label halal pada kemasannya. Kalau memang sebelumnya pelaku usaha ini sudah memiliki sertifikat halal dari MUI dan mencantumkan label halal MUI pada kemasan yang dia miliki, pada saat ini bagaimana? Apakah seperti itu bisa harus langsung ganti pakai label halal Indonesia atau seperti apa? Silahkan dihabiskan terlebih dahulu kemasan yang sudah memiliki sertifikat halal oleh MUI dan mencantumkan label halal dari MUI tersebut. Nanti ketika sudah habis, dibuat kemasan yang baru lagi, ketika itu dia wajib membuat kemasan yang mencantumkan sertifikat label halal Indonesia yang berwarna ungu. Ya Pak, kalau memang saat ini masih ada kemasan yang mempunyai menggunakan label halal yang lama, silahkan dihabiskan. Batas waktunya masih diberikan sampai 2 Februari 2026 untuk memiliki menggunakan kemasan yang menggunakan label halal yang lama. Tapi kalau stoknya sudah habis, proses produksi kemasan selanjutnya sudah harus wajib menggunakan label halal Indonesia. Mungkin itu dari 4 pertanyaan Bapak Joko. Cukup atau masih ini Pak, ada yang perlu diskusikan lagi Pak. Kecuali yang nomor 2 yang saya masih belum bisa menjawab itu tadi Pak. Oke Pak, cukup. Terima kasih Pak. Nah, baik. Kemudian dari Ibu Rizka, ya Bu, betul ya Bu ya? Ya Bu Rizka, betul. Produk dimsum, misalnya dimsum ayam atau dimsum daging, ya. Ketika ayamnya bahan berupa ayam ini sudah bersertifikat halal atau dibeli atau didapatkan dari RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal. Posisinya berarti bahan yang digunakan memang sudah kita jamin kehalalannya. Tapi yang jadi masalah adalah kriteria jenis produk yang harus dipilih. Kalau misalnya produknya berupa dimsum ayam atau misalnya rendang daging, itu mau tidak mau dia harus memilih jenis produknya adalah daging dan produk daging olahan. Sementara daging dan produk daging olahan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk bisa mengikuti self declare. Ya. Permasalahannya adalah seperti itu. Beda kasus misalnya ada pelaku usaha mempunyai produk berupa lemper, ya. Lemper itu misalnya isinya di dalamnya ada daging ayam atau daging sapi misalnya, itu bisa diajukan selagi daging ayam atau daging sapi yang digunakan di lemper tersebut sudah bersertifikat halal atau berasal dari RPH RPU yang sudah memiliki sertifikat halal. Kenapa ada bedanya seperti itu? Karena lemper itu bisa masuk jenis produknya adalah jenis produk bakery, klasifikasinya termasuk kue basah. Nah, ketika seperti itu bisa menggunakan ayam atau daging dengan syarat ayam dagingnya sudah bersertifikat halal. Tapi kalau untuk dimsum, kalau untuk misalnya rendang, atau produk lain yang dia sudah disebutkan secara clear dia termasuk jenis produk daging dan daging olahan, maka silahkan dilakukan sertifikasi halal melalui mekanisme reguler. Ya.
Kemudian untuk salah input data, ya. Pak, misalnya ini contoh nih, misalnya kan ada produk, ini kan lagi ada tuh tren yang pakai misalnya sosis dan kentang, atau yang tren sekarang itu mozzarella gitu kan, dan kita sudah menggunakan produk halal, produk-produknya yang halal labelnya gitu. Itu apakah memang harus juga untuk melakukan ini lagi Pak? Proses untuk Oke, baik Bu. Berarti itu kan penggunaan bahan yang sudah bersertifikat halal untuk produknya apa misalnya berupa mozzarella. ya. Ketika mozzarella ini adalah produk yang masuk ke dalam jenis-jenis produk yang memenuhi kriteria self declare, oke, bisa. Tapi kalau penggunaan bahan-bahan tersebut digunakan untuk produk yang kriterianya tidak memenuhi persyaratan untuk self declare, maka ya belum bisa. Oke. Jalan untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah melalui reguler. Kami sempat mendapatkan komplain, loh Pak, ini sama-sama yang bikin juga UMK loh Pak. Kenapa kok diperlakukan berbeda? Seperti itu kita juga pernah mendapatkan komplain seperti itu. Ya sebenarnya bukan terus langsung berbeda ya. Kita kalau reguler, karena asumsinya kalau reguler nanti pelaku usaha akan mendapatkan kewajiban membayar biaya tertentu. Ya memang ya sebagian dari reguler itu memang ada reguler mandiri yang mana biayanya ditanggung oleh pelaku usaha, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada fasilitasi untuk sertifikasi halal reguler. Nah itu yang bisa dimanfaatkan, biasanya itu dilakukan oleh Pemda, dinas, atau kementerian lembaga yang mempunyai binaan usaha menengah dan usaha mikro dan kecil. Jadi untuk jenis-jenis produk yang memang secara aturan tidak bisa dilakukan sertifikasi halal melalui mekanisme self declare, masih terbuka peluang untuk tetap mensertifikasi halal melalui reguler dengan mengikuti fasilitasi yang diadakan misalnya oleh barangkali oleh BPCPH nanti membuka untuk fasilitasi itu, atau dari kementerian, lembaga, dinas, Pemda, atau sponsor-sponsor yang lain yang menjadi fasilitator. Itu untuk NIB dan KBLI. Kemudian tadi ya Bu, NIB dan KBLI yang digunakan pada awalnya catering. Kemudian kalau misalnya dia ingin membuat KBLI yang baru, misalnya KBLI yang sesuai dengan produk itu biasanya produksi kue atau itu ada ya, saya juga kurang hafal, tapi ada nama-nama yang lain. Apakah seperti itu harus membuat NIB yang baru? Tidak harus membuat NIB yang baru Bapak Ibu, itu silahkan pada akun di OSS BKPM, silahkan itu diedit untuk bisa menambahkan KBLI yang memang dimiliki oleh pelaku usaha. Jadi nanti ketika awalnya hanya punya satu KBLI yaitu catering, tapi kemudian terus ada usaha yang lain yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut memiliki KBLI yang berbeda, nanti diupdate di situ untuk kemudian nanti dilakukan update juga di si halal supaya bisa menggunakan pilihan KBLI-nya sesuai dengan produk yang dihasilkan. Itu yang sejauh saya ketahui, Ibu. Untuk pengisian data ya, ini ada salah input data. Salah input data ini mungkin yang paling efektif bisa dilakukan adalah yang pertama kan input data dilakukan oleh pelaku usaha Bu ya. Kemudian setelah itu dirasa lengkap, dilakukan pengecekan oleh pendamping. Cek awal tadi itu. Nah, ini salah satu dari pendamping, salah satu yang mungkin bisa dilakukan oleh pendamping adalah ketika dia ingin melakukan checklist itu, sudah selesai checklist, dan posisinya kemudian kembali ke pelaku usaha lagi untuk kemudian klik kirim, submit itu, pelaku usaha mohon, kalau ini benar-benar saya memohon, untuk mengecek kembali semua isian, baik itu nama pelaku usaha, alamat, kemudian kalau ada outlet ya alamat outlet, nama bahan, nama produk apalagi, supaya nanti kalau mau mengklik kirim itu memang benar-benar sudah dipastikan kebenarannya. Banyak kondisi sudah terbit sertifikat halal,
kami ditanya, Pak, saya mau revisi ini, nama di sertifikat saya, nama produknya salah, harusnya nggak kayak gini. Oh, harusnya bagaimana? Harusnya misalnya ABCD. Harusnya ABCD, Pak, tapi ini tertulis ABCF. Oh ya, coba saya lihat dulu. Tapi inputan awal dari pelaku usaha memang ABCF. Jadi ini posisi-posisi tertentu yang kadang kita tidak bisa melakukan cek ulang ya. Jadi kalau apalagi kalau nama produk, barangkali memang dia sengaja nama produknya memang seperti itu ya. Kita siapa yang tahu kalau itu benar atau itu salah. Jadi mohon untuk pelaku usaha melakukan pengecekan yang lebih pada saat pendamping sudah melakukan konfirmasi di cek awal atau pengecekan awal. Itu dilihat lagi karena fitur untuk revisi sertifikat halal yang dilakukan melalui mekanisme self declare ini kami belum bisa aktifkan. Jadi untuk kebaikan bersama kami mohonkan seperti itu, melakukan pengecekan. Yang sudah terlanjur bagaimana? Ini nanti akan kita sampaikan sebagai catatan Bapak Ibu, apakah dimungkinkan untuk pembukaan fitur revisi bagi sertifikat halal yang sudah terbit dengan ada kesalahan di situ. Itu. Dan untuk pengecekan ya ada ini agak berat kalau ini menurut saya, pengisian data melalui WhatsApp atau melalui G Drive atau spreadsheet. Ini saya pikir pengisian kan sudah dibikin ini ya, termasuk satu materi ini ya, dibikinkan secara digital, secara langsung di aplikasi Si Halal. Kenapa tidak semua data dimasukkan langsung saja di situ? Mungkin ada kendala, enggak, itu nanti yang akan memasukkan pendamping. Wah, ini yang agak susah. Mungkin salah satu kreativitas ini yang kita temukan faktanya di lapangan. Kalau seperti itu, bagaimana ya? Saya di satu sisi kan memang butuh percepatan, tapi percepatan yang tidak melanggar atau tidak menabrak aturan yang sudah diberikan. Kalau seperti itu kemungkinan kan data dari pelaku usaha hanya mengisikan semuanya aja, nanti inputan dilakukan oleh pendamping. Kalau memang benar seperti itu, nanti pelaku usaha bisa memastikan memang ya benar lagi. Jangan nanti karena diinputkan orang lain, data yang dimasukkan jadi salah, terus minta revisi. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu benar atau salah, kita harus lihat satu persatu ya. Kalau pengisian data melalui G Drive atau WhatsApp itu untuk mempermudah proses dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan di situ, maka ya silahkan saja. Yang penting pendamping tetap harus melakukan tugasnya, yaitu melakukan pengecekan awal dan melakukan verifikasi validasi. Kalau pengiriman atau pengisian data WhatsApp dan G Drive tadi itu menggantikan proses pengecekan dan validasi lapangan ini tadi, ya dibilang salah, nggak boleh. Kalau menggantikan ya, udah dengan itu saja berarti udah clear, selesai. Wah, itu ya nggak diperkenankan seperti itu. Tapi kalau itu adalah untuk alat bantu untuk mempermudah dan proses verifikasi validasi tetap dilakukan, ya monggo silahkan. Itu adalah kreativitas yang bisa untuk mempercepat proses atau segala macam. Tapi yang saya maksudkan gini Pak, saya kemarin itu sempat ada pendamping yang saya nggak kenal sama sekali untuk membantu pengajuan ini. Jadi saya nggak kenal sama sekali, hanya by WA sama pendampingnya. Sementara kan tadi dijelasin kita kalau bisa berada yang di dalam satu kota dan kita bisa langsung mendampingi secara langsung kan Pak. Gitu. Ya, nah itu apakah dibenarkan atau enggak ya Pak ya? Itu sih. Ya, berarti ini posisi Ibu Rizka sebagai pelaku usaha ya, Bu? Ya. Oke, kalau sebagai pelaku usaha, kalau memang seperti itu bisa dikonfirmasi, loh berarti nanti dengan seperti ini saya sudah selesai, terus apalagi yang harus saya lakukan? Misalnya konfirmasi seperti itu, udah Bu selesai, nanti tinggal nunggu sertifikatnya halalnya terbit aja. Wah, ini malah harus dilaporkan ke Bu Marfuah ini. Misalnya pendamping dari LP3H. Itu jadi bisa dilaporkan, loh kok cuma kayak gitu tok udah selesai ya, terus mana verifikasi validasinya? Itu secara umum maka yang saya sampaikan tadi itu Bu, kalau pengisian atau untuk mempermudah dengan teknologi WhatsApp atau G Drive seperti itu untuk memperlancar proses tapi tidak menghilangkan
proses validasi dan verifikasinya itu dipersilahkan. Tapi kalau itu menggantikan proses verifikasi validasi, ya tidak diperkenankan. Pendamping yang seperti itu mungkin belum tahu atau bagaimana, harus juga dicatat dan dikonfirmasi. Ini seperti ini maksudnya apa? Nah, ini karena bagaimanapun juga pendamping di lapangan itu adalah ujung tombak. Nanti kalau yang tombaknya itu udah salah dari awal, nancapnya nggak bener, ke belakang juga bakal nggak bener terus. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mungkin dari pelaku usaha bisa menyampaikan, loh informasi yang saya sampaikan harus begini kok, ini kok dengan begini saja sudah selesai. Nah, itu mohon kontribusi, informasi, dan aduan-aduan yang seperti itu bisa disampaikan, Bu, untuk kebaikan bersama. Soalnya ini ya sertifikat halal yang terus nggak main-main. Kalau hanya seperti itu, terus apa penjaminan, artinya penjaminan kalau tidak pernah ada minimal verifikasi dan validasi. Baik, Pak. Ya. Makasih Jadi banyak. iya, Bu, malah berterima kasih, Bu, ya, kalau ada posisi-posisi seperti itu, silahkan, Bu, ada nomor layanan WhatsApp dari BPJPH, ada email, ada ini untuk disampaikan, untuk dilaporkan, sehingga kita juga mengetahui posisi di lapangan seperti apa. Baik, Pak. Terima kasih Terima banyak. kasih untuk selanjutnya Ibu Wahyu ya, Bu, tadi. Ibu Wahyu Penyelia Lestari. halal. Baik, Bu, untuk penyelia halal, self declare ini ketentuannya memang untuk penyelia halal itu harus memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki sertifikat uji kompetensi. Itu untuk pelaku usaha besar, untuk pelaku usaha menengah. Untuk pelaku usaha kecil dan mikro, pada saat ini kita masih memberikan kelonggaran untuk proses di self declare ini belum harus mencantumkan sertifikat pelatihan tersebut, ya. Itu berarti siapa nanti penyelia halal yang akan dipilih, ya pelaku usaha atau pemilik usaha tersebut bisa menentukan, misalnya dirinya sendiri, ya silahkan pada isian di isi halal itu ada pemilik usahanya siapa, menunjuk siapa namanya sebagai penyelia halal, dimasukkan nomor KTP-nya, dimasukkan identitas atau data yang lain yang perlu diisikan di situ, bisa dirinya sendiri, bisa karyawannya kalau memang punya karyawan, atau keluarganya, yang jelas dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses produksi halal. Artinya kalau terjadi sesuatu, misalnya ada pemeriksaan atau ada yang perlu dikonfirmasi, orang tersebut memang orang yang memegang tanggung jawab itu, gitu. Kalau yang memegang Ibu sendiri, ya ini saya sendiri juga yang belanja, saya yang bikin produknya, saya nanti juga yang jual sendiri, ya silakan ditunjuk Ibu sendiri sebagai penyelia halal untuk pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal itu. Kemudian batas waktu pelaku usaha melakukan pengajuan, ya. Ini yang dimaksud berarti kalau misalnya udah bikin draft terus tidak dilanjutkan untuk tidak dikirim seperti itu, atau bagaimana tadi, Bu? Saya catatan saya belum clear tadi itu, Bu. Iya, begini Pak, kan mungkin ini teknis banget ya. Biasa mungkin, ada yang pelaku usaha tuh hanya mencoba-coba atau mungkin tidak cocok sama, pendampingnya, atau mungkin mau pindah kota, atau ya mut-mutan lah seperti itu. Bagaimana gitu? Apakah ada batasan atau memang secara otomatis di sistem itu tidak, lanjut ke proses berikutnya gitu, Pak? Kan bisa di ini kan, Pak, maksudnya dilacak kan, Ya. Oh, berarti ini dari Ibu Wahyu sebagai pendamping ini ya, Bu, ya? Iya, Pak. Oke, berarti yang sudah masuk ke keranjang Ibu, tapi pelaku usaha tidak melakukan respon seperti itu. Iya, Pak, Ya. ya responnya lama mungkin karena berbagai alasan, terus pendamping nggak dikonfirmasi gitu. Ya, oke. Berarti itu apakah ada secara sistem nanti sudah akan terhapus dengan sendirinya atau bagaimana? Ya, ini termasuk salah satu materi atau poin yang mungkin nanti ke Pak Nurhan ini akan lebih spesifik untuk mendapatkan jawaban yang valid. Saya
yang saya tahu untuk misalnya pelaku usaha melakukan pengajuan dan sudah memilih pendamping ARI misalnya, saya sudah dipilih. Nah, ketika pelaku usaha tersebut sudah memilih pendamping, kemudian pendamping tidak melakukan respon sama sekali dalam waktu 10 hari, maka pelaku usaha bisa memilih pendamping yang lain. Tapi kalau untuk pendamping, berarti data permohonan yang sudah masuk ke keranjang tersebut, apakah bakal ada di situ seterusnya atau akan hilang pada posisi tertentu? Nah, ini secara teknis saya belum mengetahui secara detail untuk itu, Ibu. Mungkin nanti informasinya akan didapatkan dari narasumber selanjutnya. Nah, untuk masalah digitalisasi ini apakah wacana atau sudah dilaksanakan? Clear, ini sudah dilaksanakan ya, Bu. Bahkan dari bagian Sehati 2022 juga sudah menggunakan ini dengan perbaikan dan secara lebih update-nya untuk Sehati 2023 itu. Bahwa ada proses yang berhenti pada satu titik ketika Komite Fatwa belum bisa melaksanakan sidang karena belum terbentuk atau belum selesai proses administrasinya, itu tidak berhubungan dengan proses digitalisasi ini. Jadi sebenarnya digitalisasi ini sudah berjalan, tapi pada satu tahap atau satu titik itu belum bisa lewat titik itu karena memang belum dilakukan sidang penetapan kehalalan. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, nah, apakah sudah berjalan atau hanya masih wacana? Sudah berjalan. Pendampingan juga sudah seperti itu. Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping juga sudah menggunakan melakukan proses pengecekan awal, terus proses verifikasi validasi juga sudah dengan mekanisme seperti ini, proses bisnisnya seperti ini. Hanya memang pada saat sudah selesai itu proses sidang fatwa belum bisa dilakukan karena administratif atau kondisi dari Komite Fatwa memang belum bisa melakukan sidang penetapan kehalalan produk. Kalau itu sudah bisa dilakukan, ya nanti akan mengalir seperti alur yang tadi kita sampaikan di atas sampai pada penerbitan sertifikat halal. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 4 bisa Bu diulangi sebentar saja untuk ini tadi saya agak kelewat. Bu Wahyu. Iya, baik. Iya, baik. Berarti yang tadi pertanyaan ketiga ini apa ya? Soalnya memang ada salah satu kawan kami di salah satu grup juga menyampaikan kalau dia sebagai PU tuh sudah melakukan, saya pikir mungkin saya belum mendapatkan informasi secara komprehensif ya Pak ya. Ternyata sudah ya Pak ya. Soalnya nunggu dari sudah berjalan 4 bulan atau 7 bulan katanya seperti itu, tapi belum terbit juga sampai sekarang gitu. Baik, terima kasih. Terus yang selanjutnya Pak, apakah nanti ketika misalkan berlanjut ke step berikutnya gitu, ada notif ke pendamping gitu Pak, untuk yang tadi sebagaimana step-step di awal ya Pak ya? Iya. Apakah ada notif ke pendamping itu Pak, untuk apa tadi Pak, melakukan pelaporan kemudian rekomendasi seperti itu Pak? Ya, oke Bu. Baik, itu berarti kan ketika misalnya ada notifikasi apa di si halal ini untuk ketika ada pelaku usaha memilih Ibu misalnya, kemudian Ibu sudah melakukan pengecekan awal, terus pelaku usaha sudah submit atau belum, itu prosesnya sudah seperti apa. Ini mungkin pada bagian yang tadi saya sampaikan, pengecekan di akun pendamping sendiri tentang terkait posisi-posisi mana yang dia harus lakukan. Misalnya sudah ada draft yang siap, berarti pendamping harus melakukan pengecekan awal ya. Nah, itu dari akun Ibu sendiri, kalau terus di notif SMS atau ini, saya pikir nggak ada ya, tapi Ibu harus memang akses ke akun Ibu sendiri untuk melakukan pengecekan mana yang ada, misalnya ada pelaku usaha yang memilih Ibu sebagai pendamping. Berarti kan nanti akan ada di keranjang Ibu. Begitu juga yang harus dilakukan verbal ketika pendamping sudah submit. Nah, mana yang harus dikerjakan itu silahkan diakses kan melalui akun dari masing-masing pendamping tersebut untuk sampai pada saat nanti juga proses sidang fatwa belum ada pergerakan. Kalau dalam 1-2 hari ini ternyata
komite fatwa sudah melakukan sidang dan permohonan ibu termasuk salah satu, maksudnya permohonan yang ibu dampingi salah satu yang dilakukan masuk dalam sidang penetapan kehalalan produk tersebut, maka nanti statusnya juga akan berubah dari dikirim ke sidang fatwa menjadi selesai sidang fatwa. Begitu juga kalau sertifikat halal sudah terbit, dia akan berubah statusnya, biasanya di sisi yang sebelah kanan sebelum tanda mata itu nanti akan ada statusnya di situ apa. Notifikasinya yang sejauh yang saya tahu adalah ya dengan melakukan pengecekan di keranjang melalui akun masing-masing. Itu Ibu Wahyu yang bisa Iya. kami sampaikan. Kemudian yang terakhir dan pertanyaannya hanya satu. Terima kasih Ibu Nia. Pak, mohon maaf yang tadi begini Iya. Pak, mungkin kalau saya boleh usul ya Pak ya, kan ada juga narasumber yang sebelumnya itu menyampaikan juga memang ada beberapa kasus dalam apa namanya pengajuan SH ini menyampaikan beberapa pendamping itu tidak apa namanya Pak, tidak melakukan tugasnya ke proses berikutnya Pak, dikarenakan mungkin kurang aktif atau apa gitu Pak. Maksudnya bisa jadi kan kita memang selaku pendamping itu nanti ke depannya kan harus aktif yang Bapak bilang mengakses kan Pak. Ya. Gitu kan, mengakses karena kita kan sebagai partner ya Pak ya, seperti itu. Ya, betul Bu. Ya. Mungkin bisa di ini Pak, mungkin bisa di apa ya, upgrade gitu Pak. Maksudnya tuh notifnya itu bisa ke email atau bisa ke WhatsApp gitu Pak. Nah yang mana fitur tersebut itu yang lebih sering diakses oleh masing-masing person gitu Pak. Misalkan WhatsApp atau email. Kalau misalkan hanya berupa Ya udah nggak ada apa-apa. kalau misalkan kita hanya belum tentu kan gini Pak, misalkan banyak yang luput gitu Pak. Belum tentu kita menyempatkan diri untuk misalkan tiap hari membuka kan nggak mungkin gitu Pak sebagai pendamping. Hanya sekedar usul sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ini ya sama halnya ya dengan digitalisasi ini adalah untuk mempercepat, mempermudah proses. Kalau memang itu memungkinkan, ini sudah menjadi catatan bagi kami ya. Artinya usulan untuk perubahan status itu ada notifikasinya ya Bu ya, baik melalui apa yang disebutkan tadi itu kita sudah sampaikan, kita sudah catat usulan atau masukan ini. Nanti pada kanalnya, pada jalurnya kita akan coba sampaikan kiranya seperti apa. Kalau misalnya nih, tapi ini agak bercanda sedikit, dengan posisi-posisi seperti ini kadang pelaku usaha atau pendamping sering mengeluhkan, wah si halal sedang lemot atau segala macam. Nah nanti kalau ditambah ini bikin lemot, ya mungkin usulnya kami terima, tapi penerapannya nanti dulu. Ini termasuk pertimbangan-pertimbangan mana yang lebih prioritas terlebih dahulu, bahwa kewajiban apakah ya nggak bisa kalau tiap hari harus ngecek. Nah itu ya oke lah, memang pada satu kasus bisa dimaklumi, tapi posisi yang ada adalah semacam ini. Terima kasih atas usul dan apa namanya ini yang disampaikan ini, masukan. Kita menjadikan catatan kalau memang itu bisa untuk percepatan proses. Saya pikir dari pimpinan dari ini juga akan mempertimbangkan. Nah, untuk penerapannya, nah itu nanti di tangan-tangan yang berkuasa itu yang bisa tabung catatannya. Ya, kita suara dari bawah udah kita tangkap ini, kita sampaikan ini di forum.